Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan pemahaman elaborasi dari mata kuliah, perancangan, dan pengembangan kurikulum. Saya, Atalina Janete Maya Hukubun, bersama 3 anggota kelompok lainnya, ada Dwi Fitria Al-Husaini, Ulpiah Nurfajiani, dan Ikhlasul Amalia. Apa itu konsep pemahaman dalam UBD? UBD atau Understanding by Design adalah sebuah konsep pemahaman di mana peserta didik dalam UBD bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun memang berbeda dengan konsep pengetahuan. Sementara aspek pemahaman dalam UBD itu ada 6. Yang pertama dapat menjelaskan, yang kedua dapat menafsirkan, yang ketiga dapat menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima dapat berempati, dan yang keenam memiliki pengetahuan diri. Nah, mengapa kelompok kami menggarisbawahi dapat menerapkan? Karena UBD atau Understanding by Design sendiri merupakan suatu kerangka belajar di mana dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya menerima ilmu atau materi semata, tapi apa yang siswa pelajari, ilmu atau materi yang siswa terima, itu dapat siswa pakai dan diterapkan dalam lingkungan nyata yang sebenarnya. Kemudian, bagaimana peserta didik dapat menerapkan ilmu-ilmu atau pengetahuan atau materi yang mereka dapatkan. Jadi, dalam proses menerapkan, peserta didik dapat melakukan proses tersebut melalui yang pertama, cerita-cerita yang bermakna. Yang kedua, menawarkan terjemahan yang tepat. Yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Serta yang keempat, membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Secara efektif, dapat menggunakan apa saja yang mereka ketahui dalam konteks nyata atau dapat menerapkan konsep berdasarkan pemahaman teori atau petunjuk prosedur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke bagian contoh dalam konsep pemahaman UBD, yaitu konteksnya menulis esai teknologi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Murid yang sudah memahami bagaimana menulis esai sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan, maka akan menerapkan tata cara atau prosedur di dalam penulisan esai tersebut. Next. Murid yang dikatakan sudah memahami, maka akan dapat menerapkan proses pembelajaran atau prosedur pembelajaran seperti penulisan esai teknologi, maka akan menerapkan yang pertama, murid membuat sebuah pendahuluan terlebih dahulu dengan jelas dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Murid selanjutnya memilih dan menggunakan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan. Kemudian, murid membuat argumen yang terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf berisi satu ide utama dan mendukungnya dengan bukti konkret dan contoh yang relevan. Murid juga memastikan untuk menggunakan kaidah tata bahasa yang benar dalam setiap kalimatnya. Selain itu, murid juga memperhatikan penggunaan tanda baca dan ejaan yang tepat untuk memastikan bahwa tulisannya mudah dipahami. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya contoh kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan dengan bukti secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata atau siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori petunjuk prosedur. Contohnya, jika massa dibuat tetap, gaya tarik diperbesar dalam 3 kali percobaan, maka hasilnya semakin besar pula nilai percepatannya. Kemudian siswa mampu memberikan bukti bahwa hal itu sesuai dengan hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa resultan gaya sebanding dengan percepatannya. Kemudian masuk di studi kasusnya yaitu murid yang telah memahami konsep
konsep if else dalam pemrograman akan mampu menerapkan prosedur yang tepat dalam menyusun program untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Artinya yaitu dengan memahami konsep if else, murid akan dapat menyusun langkah-langkah logis dalam program untuk memeriksa apakah sebuah bilangan genap atau ganjil. Hal ini menunjukkan pemahaman mereka terhadap kontrol alur programnya dan kemampuan mereka dalam menerapkan struktur keputusan dalam situasi yang sederhana namun fundamental dalam pemrograman. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Dwi. Selanjutnya itu bagaimana sih instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus yang sudah disampaikan oleh Teh Lia. Yang pertama itu adalah tunjukkan pemahamanmu tentang penggunaan if else dengan membuat program sederhana untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah ganjil atau genap. Langkah-langkah yang harus diikuti yang pertama, buatlah bagian input program yang memungkinkan pengguna memasukkan bilangan. Yang kedua, gunakan konsep if else untuk memeriksa apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Yang ketiga, menampilkan hasilnya dalam bentuk kalimat yang jelas. Misalnya, bilangan X adalah genap atau bilangan X adalah ganjil. Yang keempat, pastikan program mengikuti struktur algoritma yang benar dan menggunakan indentasi yang tepat. Dan 5, perhatikan penggunaan tanda baca dan kaidah pemrograman agar kode program mudah dibaca. Ini adalah rubrik penilaian untuk penilaian studi kasus yang sudah diselesaikan oleh peserta didik. Terdapat 5 aspek penilaian. Yang pertama itu ada penggunaan if else, logika program, input dan output, kaidah penulisan kode, dan kejelasan pesan hasil. Kami menentukan beberapa kriteria untuk memudahkan guru dalam menilai hasil penerapan konsep if else yang sudah dikerjakan oleh peserta didik, di mana skor itu mulai pada rentang 0 sampai 10. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.